Tema kita hari ini ya tentang Kristen progresif, propaganda khilafah Islami ya. Sebetulnya ini judulnya lebar ya. Apakah benar propaganda kita nggak tahu ya, saudara. Hari ini sambil tanya jawab Alkitab, tapi kita nanti akan ini ya akan fokus ke cerita ini ya, si dua orang ini ya yang mendeklarasi diri sebagai Kristen, bikin sekte baru di Indonesia ya, Kristen progresif dan agresif sekali karena semua selebgram semua ya, selebritis itu ya, waduh, dan anak-anak orang tajir semua nih, anak-anak orang kaya ya, jadi mereka bisa mempromosikan ini, saudara. Saya tidak berkata bahwa Hillsong adalah sumber asal-usul dari Kristen progresif ini, tetapi Hillsong itu mengizinkan LGBT, saudara ya. Nah, dari situlah sumber, dan kebetulan si Brian ini, dia ini di Hillsong ya, dia bertumbuhnya di Hillsong yang menganut teologi yang kira-kira sama, ya, yang lebih ya progresif namanya ya, progresif ya, progresif artinya dia ya oke, so ya, saudara ya. Orang-orang seperti ini tidak akan punya satu tali sifat tali pengukur yang tegak lurus. Dia tidak akan punya itu, sehingga ya yang penting oke, ya gitu ya. Apakah itu sesat? Kita belum tahu. Apakah itu salah? Ya salah, saudara. Tapi kalau sesat kita belum tahu. Nah, kemana salahnya? Nanti kita akan lihat ya videonya, kita putar, tak berhenti ya, supaya jangan kena masalah kita. Cuma saya kasih tahu ya, kita akan kasih tahu kesalahannya di mana ya. Tetapi saya tidak akan berkata mereka sesat. Kalau saya nggak tahu mereka sudah sesat apa belum, saya belum pernah bertemu ya dengan mereka. Apakah itu sudah menjadi harga mati bagi mereka? Ya, saya juga nggak kenal dengan mereka. Tetapi si botak yang satu ini saya pernah dirasani sama dia, ya, di framing sama dia bersama dengan Deddy Corbuzier. Ya, kalau saya tidak akan berkata bahwa Kristen progresif ini sesat, tapi kan saya bilang goblok, saudara. Saya akan berkata mereka ini goblok, bukan sesat, tapi goblok. Nah, kegoblokan ini karena mereka punya duit banyak, mereka anak-anak orang tajir yang kumpul, dan mereka adalah orang-orang gaul dulunya, ya, anak-anak gaul, anak-anak liar gitu ya, anak gaul, bukan jahat tapi gaul, anak gaul ya. Dan kumpulannya di kalangan orang-orang kaya, orang-orang berduit, orang-orang artis-artis begitu ya. Jadi mereka sering mudah sekali untuk naik panggung. Nah, apakah mereka sekolah? Si Brian ini sekolah Alkitab, kursus Alkitab ya. Saya tidak tahu ininya, tetapi dia seperti ya itu pokoknya kayak masuk-masuk ke kayak Bible Rema ya, Rema Bible Study itu kan nirgelar, bukan akademis, tetapi ya doktrinnya dia. Rema, terus apalagi ya, Andrew Wommack dan seterusnya itu ya, termasuk siapa itu, Kenneth Hagin ya, Kenneth Hagin, terus yang di Singapura itu apa, yang Singapura Hagai apa sebenarnya, yang Singapura itu terkenal itu ya, semua pendeta-pendeta karismatik terkenal pasti masuk ke sana. Saya lupa Hagai, saya lupa namanya ya, Singapura itu ya, apa namanya Singapura, saudara ada yang ingat nggak itu, ada ini besar sekali ya, pendeta-pendeta terkenal di Indonesia itu pasti ke situ ya, ke Singapura itu, saya lupa namanya ya. Nah, itu kelasnya sama seperti itu ya, mereka tidak akan berani masuk ke dalam satu fakta ya, bukan konghi, Hagai atau apa namanya, saya lupa namanya ya, Hagai Institute ya, Hagai Institute yang kalau nggak salah ya, Hagai Institute apa yang namanya saya lupa ya, itu ya seperti itu. Nah, saya tidak akan berkata langsung sesat. Saya, sekali lagi, saya tidak akan berkata sesat atau tidak sesat. Saya nggak pernah ketemu mereka. Hagai Institute kalau nggak salah ya. Bukan situ, Hagai Institute kalau nggak salah namanya. Ya, saya tidak akan berkata mereka sesat atau tidak sesat, tapi yang saya akan berkata mereka bodoh, goblok. Mereka tidak tahu perjuangan peperangan mereka. Mereka tidak punya target. Mereka tidak punya target. Mereka tidak tahu ininya mereka ya, posisi mereka di medan perang. Karena buat mereka ini ya pokoknya mereka maunya yang fun-fun saja. Ya, maunya yang fun-fun saja, dan ya mereka seperti anak kecil yang seperti anak manja, ya memang mereka anak mama, anak manja.
Mereka itu rata-rata itu anak manja semua ini ya. Anak-anak yang memang menghabiskan uang orang tuanya dari situ dasarnya. Ya, lalu mereka berteologi. Ya, lalu mereka berteologi. Setelah mereka berteologi, dimuat oleh media sosial, ya, dan kelihatannya yang mereka sampaikan itu bagus, kelihatannya. Ya, kelihatannya mereka sampaikan adalah bagus. Bapak gereja, saya aja menyimpang. Nah, kita saja sudah menyimpang dari Bapak gereja komunitas ini. Jadi Bapak gereja jangan buat patokan ya, Khalil ya. Ya, jangan Bapak gereja buat patokan, karena Bapak gereja sendiri banyak menyimpang ya. Trinitas, Oneness itu banyak menyimpang dari Alkitab, saudara ya. Trinitas, Oneness, Unitarian itu banyak menyimpang dari Alkitab. Ya, kenapa, saudara? Karena mereka berteologi dengan dogma. Dogma menjelaskan dogma, dijelaskan dengan dogma. Jadi mereka tidak kembali ke Alkitab, tapi mereka dogma menjelaskan dogma. Sehingga jauh banget. Dan nggak ada yang berani untuk meninggalkan pengajaran Bapak Gereja. Sama Stephen Tong bilang, ya pengajaran yang benar adalah pengajaran satu, Anda harus koreksi dengan Bapak Gereja. Ya, wah itu sudah harga mati tuh. Harus Bapak Gereja. Padahal Bapak Gereja sendiri sudah banyak menyimpang. Ya, jadi salah ya kalau ikut-ikutan Bapak Gereja. Malah salah. Saya tidak bilang sesat, karena Bapak Gereja berkontribusi terhadap sejarah kekristenan. Sama dengan Gereja Katolik, ya di abad ke-9 sampai 12 tentang perang salib. Itu jelas salah, pengajaran yang salah. Tetapi bagaimanapun juga mereka berkontribusi. Ya. Jadi apa kompromi? Bukan kompromi, kita harus terima ada sejarah kelam. Ya, ada sejarah kelam di dalam organisasi gereja. Pokoknya yang salah ketika kamu mulai meninggalkan cinta kasih itu kamu mulai salah. Ya, makanya saya tidak berkata bahwa mereka sesat karena saya belum tahu buahnya mereka apa. Ya, jadi kita nggak bisa bilang dari buahnya kita tahu itu pengajarannya. Ya, karena kadang-kadang apa yang orang sampaikan, ya omongannya ini, ya nggak sesuai dengan apa yang di kepalanya, bukan karena pelin-pelan, tetapi karena nggak nyandak. Memang tidak, mereka kan kurang pinter, karena kurang pandai. Dan yang paling penting apa? Karena nggak sekolah. Ya, sama ya. Kalau Anda pengen pinter ngomong, Anda harus banyak belajar, banyak membaca buku. Ya, kalau Anda ingin pinter ngomong, Anda harus banyak baca buku. Kalau Anda tidak baca buku, omonganmu itu nanti kayak tukang beca, nggak ada isinya. Ya, banyak orang yang suka ngoceh. Kosakatanya cuma itu, nggak berkembang. Kosakatanya cuma itu saja. Mengapa? Karena dia tidak belajar membaca. Jadi dia cuma ngomong, perbendaharanya cuma dia. Tapi kalau kamu membaca dan belajar mendengar orang-orang yang lebih, yang di publik itu ya, mendengar yang berkualitas tentunya ya. Makanya Anda yang kamu dengarkan siapa? Yang kamu dengarkan model-model kayak Bom Bom, Sofiatul, Malikil, Samuel Siaan. Kamu tidak akan pintar, saudara. Kamu dengarkan orang-orang yang sekolah, karena sumbernya ada. Ya. Kedua, kamu harus banyak membaca. Bacaanmu yang jelas. Banyak orang belajar dari Google, dan Google itu sendiri sumbernya seringkali salah. Tadi saya debat ya, saya bukan debat, tadi saya iseng lagi ribut orang Tritunggal sama, bukan orang Tritunggal sebenarnya, itu orang kita sendiri yang sudah tidak suka Tritunggal Oneness. Lalu masuk ke tempatnya Oneness. Lalu Malikil menjelaskan, nanti ya, saya bilang, pertama saya lihat benar penjelasannya benar, tetapi terakhir ngawur dia. Makin ngawur, terakhir tak kasih tahu, gramatikalnya salah kamu, yang benar ini. Malah yang saya omongkan dibalik bahwa dia yang ngomong, saudara. Nah itu memang jahat sekali orang-orang ini ya. Yang tadi dia ngomong sudah salah, terus tak lurusin. Terus dia yang ngomong, saya yang salah. Bahwa saya ngomong yang dia ngomong. Ini edan ini orang. Nah, itulah hati-hati dengan orang seperti ini. Makanya saya bilang ini orang-orang ini nggak sehat. Ya, saya tidak pernah digituin oleh orang kecuali saya tidak akan marah kalau kamu debat sama saya nggak akan marah. Kecuali kamu sudah memutar balik yang saya omong. Lalu kamu mengatakan dusta. Ya, itu kan saya sangat marah sekali. Pernah ada orang Syria di Belanda nih ya, orang Syria datang, terus dia bilang Waraka bukan Kristen, dan Waraka tidak pernah jadi pendeta Kristen, tidak pernah menerjemahkan Alkitab Kristen ke Arab. Oh tapi suwi sudah langsung. Saya langsung berita gebrak, wah kamu nipu kamu.
Oh, tak visui langsung ya. Bajingan kamu. You bastard, langsung tak gituin ya. Oh, saya mah nggak, kalau kamu berani mutar balik omongan saya, kamu tak visui, sungguh-sungguh ya. Saya nggak urusan. Karena apa? Berarti kamu iblis. Kalau kamu sudah sama iblis, nggak usah lemah lembut. Bilang aja bajingan kau. Gitu, saudara. Udah nggak usah ragu-ragu. Begitu orang mutar balikan omonganmu, kamu langsung hajar dia. Ya, kamu dadan, kamu sudah tahu. Udah, yang selanjutnya kamu nggak usah terusin. Ini orang kurang ajar. Kasih stem sama dia. Jangan pernah mutar balikan omongan orang. Hati-hati ya. Dan ketika kamu berhadapan dengan orang ini orang kamu tidak bisa pegang. Setiap kali ada orang begitu, saya ketemu sama dia, saya langsung stop. Oke, selamanya saya tidak akan mau dengar kamu lagi. Berarti ini orang mulutnya dolak-dalik. Ini yang dibilang mulut dolak-dalik. Ya, itu kan tadi kamu, loh, gimana sih? Gila ini ya. Aduh, luar biasa ya. Ngeri ya. Jadi hati-hati ya, saudara ya. Hati-hati dengan orang yang dolak-dalik. Nah, saya belum tahu. Ya, makanya saya tanya orang Wanes ini, saya belum pernah lihat orang Wanes ini berbuah. Ya, kalau orang Tritunggal, ya ada Paus Francis berbuah, Mother Teresa berbuah. Tetapi kalau yang Anda lihat di YouTube itu, saya belum tahu buahnya mereka apa selain buah dada dan buah sakar. Ya, jadi hati-hati kalau Anda lihat mereka Anda sekolah, mereka Anda Anda nggak usah dengerin. Makanya pilih-pilih, kamu buang waktu, buang kuota, cuma buat dengerin Sofiatul, Bom-Bom, dengerin Malikil, dengerin Kiamat, ya nggak ada isinya, ya nggak ada isinya. Anda dengerin mereka orang-orang yang nggak ada isinya. Ya sekolahnya mau di mana, nampak wajah aja nggak berani. Nah, kalau Bom-Bom nampak wajah, tapi ngawur semua yang dia ngomong. Asal orang beda sama dia, langsung disingkirin, diturunin. Asal orang beda sama dia, diturunin. Ya, hati-hati juga. Ya, dan buahnya busuk semua. Ya, semua buahnya Bom itu Anda lihat di tempat foto itu busuk semua, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Kamu buang waktu di sana. Serius, saya tunjuk orang, karena itu memang kamu buang waktu. Ya, saya akan mempertanggungjawabkan perkataan saya. Kamu buang waktu. Kalau kamu di sini merasa buang waktu, ya nggak usah di sini, nggak apa-apa. Kamu merasa buang waktu ini nggak usah di sini juga nggak apa-apa. Ya, tapi kamu lihat berbuah dari buahnya. Kamu ingin berbuah di sini. Oh, ada orang yang nggak mau di sini, nggak apa-apa. Galarua kan nggak mau di sini, nggak apa-apa. Bahkan malah misu-misui saya terus setiap hari, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, biarin saja. Nah, nanti kita lihat saja mana yang berbuah. Dari buahnya kamu kan tahu pengajarannya. Ya, oh kalau gitu apa namanya itu orang siapa Hercules lebih katanya ya. Oh, kalau masalah buah Hercules lebih, oh siapa bilang? Mana ada Hercules kasih makan orang lebih banyak daripada komunitas kita? Ya enggak mungkin. Hercules preman itu loh maksudnya. Ya enggak mungkin. Ya, yang ngalahin kita itu cuma Petrus Agung, saudara. Dia bisa 5.000 sehari selama belasan tahun ya. Tapi sekarang pun enggak. Yang ngalahin buahnya kita itu cuma Petrus Agung. Makanya kamu nggak bisa bilangin Petrus Agung sesat. Dia berbuah. Waktu mati pun tukang beca, supir taksi yang Islam-Islam itu ya menggratiskan dari bandara ke gerejanya Petrus Agung untuk layat. Coba saudara. Waktu mati pun ditangisin oleh orang Islam. Petrus Agung meninggal itu ditangisi orang Islam. Kamu jangan menghina dia. Walaupun pengajarannya rada aneh menurut saya. Ya, tapi waktu Petrus Agung meninggal ditangisi sama orang Islam. Ya, gitu ya. Jadi dari buahnya orang akan mengenalmu, saudara ya. Kalau kamu merasa di sini tidak berbuah, ngapain kamu di sini? Ya, komunitas ini saya tidak ngepush loh. Itu terjadi dengan sendirinya. Ya, itu terjadi dengan sendirinya. Saya dari Belanda, gimana ngepushnya saya di Belanda? Ini tercipta dengan sendirinya. Makanya kita tidak bisa melarang orang pergi dari sini. Kalau pergi tidak apa-apa, kita sudah percaya. Yang penting waktu pergi jangan sambil nyuri. Yang penting waktu pergi jangan terus kamu misu-misuin kita tidak salah apa-apa sama kamu. Kecuali kamu mau maling ketahuan. Kamu misu-misu. Biasanya yang pergi misu-misu, pergi dari sini lo misu-misu, itu mau maling ketahuan, saudara. Tak jamin itu. Saudara sebutlah satu orang, pasti dia rencana mau maling terus ketahuan. Makanya dia misu-misuin kita. Ya, kamu sebut nanti tak tunjukkan malingnya dia di mana.
Beneran saudara ya. Orang yang pergi dari sini lalu misu-misu, itu karena mau maling ketahuan, nggak bisa maling. Coba kamu lihat kalau di rumah kamu. Suatu ketika saya naik Metro Mini ya, saya waktu pertama kali kerja di Jakarta ya, tahun saya masih umur berapa tuh, masih muda sekitar 27 apa 26, saya naik Metro Mini. Terus saya tahu kok, saya entah kenapa saya kalau bawa handphone selalu tak pegang begini ya. Terus saya bawa tas saya isinya cuma dasi sama botol minum sama tepak makan. Handphonenya selalu saya beginikan. Nah terus di Metro Mini itu ada orang memaling handphone orang, udah mulai ditarik, didorong-dorong dari bawah kan, kantongnya tuh didorong-dorong begitu kan, pakai buku kan. Nah terus saya bilang, Mas, handphonemu mau diambil orang, Mas. Oh ya, makasih. Malingnya misu-misu, saudara. Itu saya berapa kali gitu ya. Terus suatu ketika saya berdiri di depan Trisakti mau naik bis, ya, di depan di Trisakti di Untar ya, depannya Untar. Saya mau naik bis, terus di belakang saya nggak tahu ya, tiba-tiba saya kerasa, saya nengok begini, ada orang mau ngambil dompet saya, ya. Terus orangnya langsung misu-misu, saudara. Nah itulah. Jadi orang yang pergi dari sini misu-misu, tak jamin 1.000.000% dia tuh mau maling ketahuan. Beneran saudara ya. Makanya kalau pergi dari sini jangan misu-misu. Pak kok di frame? Oh iya memang iya. Kalau dia pergi dari sini dia baik-baik kayak Pak Pute, memang dia nggak niat nyuri saudara. Makanya dia pergi baik-baik, dia diam saja. Dan kembali ke sini pun tetap baik-baik, tetap kita terima. Ya itu beneran, itu serius. Tapi kalau orang yang pergi dari sini misu-misu kayak ceker babi, itu karena mau maling nggak bisa. Dulu si ceker babi CS, dia berusaha menghasut saya, menghasut kami, agar jangan menampilkan kegiatan Damari di YouTube kita. Terus saya bilang, lalu kamu dananya mendapat dari mana? Saya tanya begitu. Saya sudah tahu itu mereka mengambil, ya kan? Saya sudah tahu, ya. Terus di framing, kan YouTube kamu ini penjahat, apa DPO, apa segala macam, nanti masalah buat kita. Ya, kalau kamu nggak mau ya nggak usah di sini, nggak usah ikut Diakonia. Masalahnya kita dapat dananya kan dari YouTube-nya saya. Ya kan, bahkan waktu Amin Wijaya mau pertama kali dia Diakonia, kita support, dapat 25 juta pun dananya dari kita, dari YouTube-nya saya. Semua gimana coba? Kalau dia pergi ambil misu-misu ya. Ya karena mau ngambil, ya. Karena gerombolan itu memang mau ngambil. Nah itu sudah pasti ya, masuk dulu ada bekas pengurus semua, itu karena mau ngambil. Makanya perginya sambil misu-misu. Ketahuan soalnya, kenapa? Karena pengurus kita itu yang tulus hatinya ya, Bu Lianti, ya, Pak Steven. Saya kadang-kadang kalau menghadapi Bu Lianti, Bu Steven, saya nyerah. Ya. Tetapi mereka ketat sekali, saya kadang-kadang capek juga ya. Tetapi mereka memangnya menjaga loh saudara. Kita berapa kali nggak kebobolan gara-gara Bu Lianti sama Pak Steven loh saudara. Ya, walaupun kadang-kadang saya enggak cocok caranya ya, tapi aduh kok jangan gitu caranya. Tapi mereka kenyataannya mereka yang menjaga uang kita sehingga nggak kecolongan. Harus Anda akuin itu. Harus Anda akui. Sehingga kita enggak pernah kecolongan. Ya. Gitu ya, sehingga kita enggak kecolongan. Jadi, jangan mudah kepahitan, jangan mudah tersinggung. Memang gayanya Bu Lianti begitu. Gayanya Pak Steven walaupun halus kali ngomong tajam saudara ya. Nah itu saya nggak setuju, saya ngomong Bu Lianti tak keluarkan dari grup sampai saudara, serius Bu Lianti sampai tak keluarkan dari grup. Bu jangan ngomong begitu, saya bilang ya, bukan saya benci Bu Lianti ya, kita tiap hari saya teleponan sama Bu Lianti, kita mah udah ini ya, udah istilahnya sudah sudah kroni lah ya. Tapi kita keluarkan dari grup, nggak apa-apa, saya keluarkan dulu, nanti saya tunjukkan kepada teman-teman ini supaya. Tetapi pada kenyataannya Bu Lianti itu selalu yang teriak-teriak sehingga uang kita itu nggak hilang. Ya, lalu orang yang keluar itu misu-misu, keluar pada misu-misu. Misunya bukan misunya Bu Lianti, harusnya kan misunya Bu Lianti dong, Bu Lianti misunya saya. Kurang ajar ini orang-orang ini. Pisuinnya harusnya Bu Lianti yang dipisuin. Oh saya yang dipisuin. Loh Bu Lianti sampai tak keluarin dari grup, saudara ya. Sampai tak keluarin dari grup. Nah, tapi dulu juga sama ya, dulu juga sama. Bu Lianti sampai tak tegur. Harusnya misunya Bu Lianti dong, jangan misuin saya. Tapi orang misunya saya akhirnya, ya itu tadi. Karena niatnya adalah niat mau ngambil.
Nah, kita balik lagi, buah. Buah. Kalau kamu tidak suka di sini dan kamu lihat di sini tidak berbuah, kamu jangan buang waktu. Ya, tetapi kalau kamu merasa bertumbuh di sini, yuk kita sama-sama, kita bangun komunitas ini. Bisa nggak saya ambil alih komunitas? Nggak bisa. Contoh Galarua kan bukti nyata kan, saya nggak bisa apa-apa kan. Begitu dia pergi sendiri begitu, satu organisasi, saya nggak bisa apa-apa kan. Tanda itu bahwa saya tidak berkuasa atas komunitas itu. Ya, saya sama sekali nggak berkuasa atas komunitas itu. Nah, nanti dulu nih, ada saweran banyak banget nih. SC2, God bless you. Ani M, Semut Menyala. Relisi Barani dari Amerika. YNDR. Felix Purba. Ongbak. Nusantara Berjaya. Orang bodoh mendengarkan orang bodoh. Suara Tuhan hanya bisa didengar orang pintar. YouTuber, influencer lebih didengar daripada orang sekolah pengalaman di daerah IQ Indonesia sama dengan IQ Gorilla. Fire Tech, God bless you. Ya, luar biasa, saweran-saweran. Enggak ya, kalau ini bukan saweran, kolekte. Ya, haleluya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh ya, saudara boleh mulai sambil tanya jawab ya. Kita hari ini temanya adalah Kristen progresif apa itu dan harus bagaimana kita. Saudara, kalau Anda melihat ya tentang buah itu penting. Ya, hidup itu harus berbuah. Kalau hidupmu tidak berbuah, kamu sedang mengalami kemunduran. Kalau hidup kamu tidak berbuah, berarti ada yang salah dengan iman percayamu. Kalau kamu tidak berbuah, apa buah itu? Berbuah karakter, ya. Kalau kamu masih tersinggungan, itu namanya bukan buah, saudara. Kalau kamu masih harga diri, dikit-dikit ya. Aduh, ya apalagi terus kamu kesenggol, terus kamu misui ya. Nah, itu bukan buah. Tetapi bukan berarti kita kompromi, ya. Bukan berarti Anda kompromi. Misalnya nih, kalau ada orang sudah meninggalkan Kristen lalu misu-misui orang Kristen, kamu tidak boleh kompromi dengan dia, nggak usah kasih salam. Saya dengan Dance Mumek nggak pernah bilang kasih salam buat Dance Mumek, saya nggak pernah. Halo Dance Mumek, selamat pagi, udah gitu saja. Tapi saya tidak akan ucapkan shalom atau Tuhan memberkatimu, nggak akan. Tapi saya masuk Dance Mumek, saya lagi mau kasih tahu dia kamu salah. Ya, saya lagi injili dia. Dia sudah salah dong, dia sudah jadi Islam kok. Ya kan? Usia khotbah dari Alkitab ya, membanding-bandingkan dengan Al-Quran, dengan serampangan, dengan ngawur. Itu tanda dia sekolahnya nggak jelas, di Tanjung Mumek itu. Kelihatan banget. Muri Wali nggak berani ngomongin saya sekolahnya nggak jelas, nggak berani dia mau tak pisui ngomong saya sekolahnya nggak jelas. Sama saya pun berkata Muri Wali ada isinya. Saya tidak setuju. Yang bisa adalah Muri Wali tidak setuju dengan saya atau saya tidak setuju dengan Muri Wali. Yang benar adalah itu. Dia sekolah, saya sekolah. Kita sekolah jelas. Tapi kayaknya punya perspektif yang sangat berbeda. Begitu yang benar. Tapi kalau salah, seperti Dan Cemumek itu jelas salah. Ya, terus saya tadi pagi itu ya, tadi siang itu si Malikil itu jelas salah. Ya, jadi gara-gara kata kerja maskulin, lalu dia bilang itu naunya itu feminin. Saya bilang mana bisa subjeknya feminin, kata kerjanya maskulin. Saya bilang nggak bisa. Kamu dapat dari muter-muter ya, jadi muter-muter terus yang balikin semua omongan saya, dibalikin semua itu kan omongannya dia bilang ya, omongnya Malikil, saya yang salah loh. Ini orang, nah saya tahu, saya semakin kenal ini orang ular beludak. Saya bilang, oh ular beludak kamu, saya tandai kamu ular beludak. Ya, nah, terus saya dikit berkali-kali ya, saya masuk lagi sama Bapak, jangan takut. Orang Wanes itu takut sama saya ya, makanya saya kalau masuk Wanes itu nggak pernah dikasih ngomong, ya. Takut mereka sama saya orang Wanes ini. Kalau Tritunggal saya nggak tahu ya, Tritunggal karena mereka nggak, saya sih belum pernah di-kick sama Tritunggal ya, belum pernah. Kalau saya masuk ke tempat siapa Lia, ke tempat siapa lagi, belum pernah ditendang ya. Tapi mereka juga takut sama saya orang-orang ya. Orang Tritunggal, orang Wanes itu takut sama. Kenapa? Selalu saya tanya, buahmu apa? Orang begitu tanya buahmu apa, kecang-kecang semua. Iya dong, sepele saudara. Kamu mau pinternya kayak apa? Mau sok belagu, mau peting-tingan, mau petakilan kayak apa? Pertanyaan cuma satu, buahmu mana? Langsung tak bilangin, kamu buahmu cuma buah zakar dan buah dada. Sama dengan dua orang ini. Ini kan Kristen progresif nih. Yang mengklaim dirinya Kristen progresif ya. Jadi bukan saya
melabeli dia, bukan. Mereka berdua mengklaim dirinya, kami adalah Kristen progresif, gitu ya. Bahwa Yesus adalah progresif, oh enggak. Dia tidak tahu firman Tuhan. Yesus bukan penganut progresif teologi, saudara ya. Maksudnya progresif teologi. Jadi disesuaikan dengan ya teologi yang disesuaikan dengan zaman. Jadi LGBT no problem buat mereka. Ya, kelihatannya benar tapi salah. Tapi belum tentu mereka salah. Tergantung, saya pengen tahu nanti. Ya, belum tentu mereka salah. Saya belum pernah deal dengan mereka ya, belum pernah kontak dengan mereka. Kalau saya sudah kontak dengan mereka, maka saya baru tahu. Karena kan ada pertanyaan-pertanyaan kunci. Ya, yang mereka ngomong itu kan semua di kulit semua tuh. Ya. Tapi kalau mereka melegalkan LGBT, memang LGBT itu tidak bermasalah dibandingkan dengan Islam. Islam itu masalah besar. LGBT itu bukan masalah bagi bangsa. Ya, secara masyarakat ya, secara society ya. Tetapi secara spiritual LGBT itu masalah besar. Dan kita tahu yang spiritual itu akan mempengaruhi yang penampakan jasmania, ya. Yang rohania itu akan mempengaruhi yang jasmania. Jadi LGBT pada akhirnya akan menimbulkan masalah bagi bangsa, tetapi bukan LGBT itu terus kamu kucilkan, kamu asingkan, kamu beruber ya, kamu bully, nggak boleh. Ya, itu. Nah, itu juga progresif namanya. Ya, kalau mau definisi progresif, kalau zamannya gereja Roma awal-awal dulu ya enggak boleh LGBT tidak jam pakai batu kamu saudara. Tetapi yang masalah bukan teologi yang progresif, itu adalah si gerejanya yang salah nangkep, bukan Alkitabnya. Nah, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Ternyata ada satu kata yang saya nggak cocok, bahwa Alkitab bisa salah. Itu tandanya mereka nggak sekolah benar-benar. Itu tandanya mereka nggak sekolah benar-benar. Ya, saya itu sekolah benar-benar sampai tak bolak-balik itu Alkitab ya. Belajar liberal, saya belajar macam-macam sampai tak bolak-balik. Sampai saya coba, saya tempatkan, ya, saya menempatkan diri saya sebagai seorang liberal. Sampai tak tempatkan. Ternyata salah yang dimaksud apa, salah apa? Ternyata orang liberal ini salah. Yang salah adalah orang liberalnya. Dan yang salah adalah gerejanya. Nah, nanti kita akan belajar ya. Karena gerejanya nggak ngerti. Dan makanya Yesus bilang, Daniel bilang, ya, Gabriel di dalam kitab Daniel bilang, akan tertutup. Ya, dia menteraikan sampai akhir zaman baru dibuka. Ya, baru nanti akhir zaman. Dibukakan semua. Karena sudah ada negara Israel sekarang. Dan Anda bisa belajar di negara Israel, kayak saya. Terbuka. Ternyata yang dimaksud ini, penulisannya seperti ini. Setidaknya mendekati dibanding dengan Bapak Gereja sekalipun. Dibanding dengan Bapak Gereja. Ya. Ya, sama Mari kita berdoa. Ya. Bapak di surga, terima kasih hari ini Tuhan, bila sebentar kami Bapak akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, semakin bergeser zaman, semakin hari Tuhan, semakin banyak hal-hal baru, sesuai penggenapan firman-Mu Tuhan, pengajaran-pengajaran palsu dan seterusnya. Bersyukur kami Tuhan, Engkau pertemukan Bapak dengan orang-orang Tuhan yang sampai hari ini kami anggap sesuai dengan kebenaran-Mu. Siapapun yang mendengarkan hari ini, baik di Zoom, di YouTube, dimanapun Tuhan hari ini, bukan hati kami, membuat kami menjadi tanah yang subur agar kebenaran-Mu ditabur, itu menjadi bertumbuh Tuhan, menjadi kekuatan baru, dan kami pancarkan pula buat orang lain, sehingga di mana kami berada, orang-orang merasakan kasih-Mu, orang-orang merasakan kasih Tuhan sejati. Apa orang yang akan memberitakan firman-Mu, Tuhan mengurapi dia, memberikan kekuatan baru, bahkan hikmat yang baru dari kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami mendengarkan ada hal baru yang kami dapatkan di dalam kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Akhir dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Silakan baca Alkitab tadi dari Matius 18 ya. Silakan tolong dibukain. Saya persiapkan dulu. Yang baca firman siapa?
Siapa yang baca? Bu Marjuni? Bukan, siapa? Oh ya, Bu Marjuni. Silakan Bu Marjuni. Siapa? Oh ya, Bu Marjuni. Ya, mikrofonnya udah selesai. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali,
melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah padanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual berserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian. Oke, terima kasih Bu Maljuni. Ya, saudara, Kristen progresif ya, yang sudah mengklaim menstempel dirinya dengan Kristen progresif adalah ini ya, tadi ya, dua orang tadi, si Yeri sama Brian. Ya, saya nggak tahu mereka dari gereja apa, denominasinya, karena Kristen progresif ini tidak tidak melulu kepada satu denominasi, tapi itu seperti pandangan bebas teologi bagian dari teologi kontemporer, ya, siapapun bisa memilikinya dan itu bisa timbul tenggelam kapan aja, begitu ya. Nah, saudara, kata Kristen progresif ini apa sih sebenarnya? Kristen progresif ini adalah Kristen yang menyesuaikan dengan zaman. Kata progresifnya ini adalah sebuah penyesuaian dengan zaman. Maksudnya begitu ya, Kristen yang menyesuaikan dengan zaman. Sebetulnya begitu artinya. Nah, itu adalah sebuah pengembangan dari liberalisme, ya, dari Kristen liberal. Itu menggambar itu. Nah, tokohnya namanya Roger Wolsey di Amerika, ya. Tokohnya Roger Wolsey, ya, adalah seorang pendeta dari gereja Metodis. Dia punya satu ministry, Spirit, the Progressive Spirit. Nah, itu ya, Roger Wolsey. Benar, saya tunjukkan ya. Mana nih? Roger Wolsey tadi mana? Roger Wolsey.
Nah ini ya, oh belum ini ya. Saya belum share screen. Ini Roger Wolseley ya. Ini ya, dia dari Gereja Metodis. Progressive bahkan sudah ada ini ya, progressivechristianity.org ya. Nah, sekali lagi saya nggak cerita baik buruk, saya tidak cerita sesat nggak sesat ya, nggak ya. Nah, progressive Christianity atau Kristen progresif yang oleh si ini tadi, ini ya, dua orang ini, mereka menstempel dirinya mereka adalah penganut Kristen progresif. Ya, nanti kita lihat isinya. Tetapi secara umum, ya, Kristen progresif ini adalah terusan dari Kristen liberal. Salah nggak Kristen liberal itu? Nggak salah juga, saudara. Ya, mereka mempertanyakan ulang kok. Ya kan, mereka mempertanyakan kembali apa yang mereka imani kok. Ya kan? Nah, kalau saya nggak setuju, karena ada banyak sekali pandangan Kristen liberal yang karena kekurang pengetahuan. Demikian juga dengan Kristen progresif ini, terjadi karena kekurang pengetahuan. Mereka bergerak ya mendasari pernyataan Yesus tentang mengasihi sesama, saudara. Ya, tentang ajaran kasih. Mereka mendalami. Tetapi di akhirnya Anda akan menemukan kata cinta itu yang saya temukan di Eropa juga banyak. Kalau mau definisinya itu ya, kata cinta LGBT itu juga mengasihi loh, kata mereka. Itu juga mengasihi, nah itu Kristen progresif. Ya. Apakah LGBT itu kasih? Bukan. Itu fantasi seks. Bukan cinta. Ya, itu fantasi seks. Anda harus membedakan fantasi seks dengan cinta. Nah, bagi mereka, bagi Kristen progresif, LGBT itu juga cinta. Ya. Padahal itu adalah, sekali lagi, fantasi seksual. Boleh nggak? Iya, jangan. Masa penis taruh di anal? Ya kan? Nggak boleh, saudara ya. Nggak pas aja. Ya pakai kondom dong, Pak, biar jangan penyakitan. Ya kan, alasannya kan begitu kan? Jadi boleh dong. Ya kalau gitu mah dari dulu juga boleh. Ya kan? Lalu mereka mengatakan, kok Tuhan kejam? Masa Tuhan? Ya kan? Kenapa Tuhan melarang poligami, tetapi Daud semua poligami, katanya si botak ini. Ya kan? Kenapa Daud poligami, Salomo poligami? Nah, pertanyaan ini sama dengan pertanyaan orang Islam. Ya, pertanyaannya. Nah, itu salah satunya. Dan mereka bergerak ya dengan apa namanya di bidang compassion, ya charity, liberalisme, persamaan derajat. Ya baik ya saudara ya, baik. Mereka masuk. Jadi masuk ke Christian Society. Apa namanya? Sebentar, saya lupa nama istilahnya itu ya. Kristen sosial, pokoknya intinya begitu ya. Social Christianity. Jadi social Christianity namanya ya. Jadi mereka mencoba mendaratkan Kristen dengan cara mereka sendiri, lalu mengkompromikan ya firman Tuhan yang kelihatannya serem-serem, yang kejam-kejam. Nah, karena mereka gagal. Nah, sekarang kita lihat ya isinya nih. Kita lihat YouTube-nya mereka ya. Pembicaraannya mereka. Caranya kita lihat, saya nggak usah putar, tapi lihat di transkripnya. Kristen progresif, nah ini ya, ini yang nulis dia sendiri ya, dibilang sesat, Yesus pun juga. Wah, dia membenarkan Yesus juga dibilang sesat, gitu ya. Muhammad juga sesat, saudara ya. Muhammad kan juga sesat. Itu relatif jadinya. Nah, jadilah relativitas, saling sesat menyesatkan kan. Ya, Brian Siawarta, Yerisave Space, episode 40, Kristen progresif, dia bilang begitu ya. Oh, ini nggak ada keterangannya. Sekarang kita lihat transkripnya, lihat nih. Ya, lu pernah nggak dalam perjalanan lu lalu yang progresif? Wah, dia bangga ya mereka jadi progresif ya, berbeda dengan lu. Lalu ya, gua dianggap sesat nih, dimusuhin di mana-mana, dipen sampai dibilang sesat. Ya, pernah bangun, bre, gua sesat tuh, sampai gua mikir gua lagi bangun tidur, gua sesat apa enggak ya? Katanya dia kan.
mau ngurus orang-orang narkoba segala macam. Pasaran gua nggak percaya bahwa Alkitab pernah salah tuh, nggak yakin kalau nggak ada leader yang dari kedua kita bertumbuh. Dia membicarakan bahwa kita tidak perlu pembina, tidak perlu mentor, Tuhan Yesus bisa pimpin kita kok. Intinya begitu ya. Nah, ini kita omongannya mereka sendiri ya. Saya kecepatan nggak tadi saudara waktu bilang kasih pengantarnya si Roger Wolsey ya, bahwa Kristen progresif itu Kristen yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mendaratkan Alkitab dan mengaburkan ayat-ayat yang kelihatannya kejam, seakan-akan Tuhan kejam, lalu mereka bilang, oh berarti Kristen bisa salah tuh, Tuhan bisa salah. Itu Kristen progresif seperti itu. Ya. Tapi mereka bergerak dalam charity, di dalam ya, berbuat dong charity, terus mereka nolong orang-orang narkoba, ya. Pelayan-pelayan mereka, pelayan sosial, dan segala macam itu ya. Pelayanan sosial, pelayanan apa lagi. Kelihatannya baik, saudara ya, kelihatannya. Mungkin juga baik, kita nggak tahu, mungkin kita bahas saja. Ya, terus di mana-mana dulu, kata si botak ini ya, gua percaya penginjilan orang mati, ada orang mati, ya ini kan kudomanya si siapa itu? Andreas Samudra ya. Salahmu sendiri. Nah ini kebanyakan orang-orang yang ini berasal dari orang-orang yang aneh-aneh itu, terus kemudian mereka memberontak ya. Saya pun berasal dari gereja kemakmuran, lalu saya menolak teologi kemakmuran itu. Ya, saya dari gereja kemakmuran dan saya menolak dan saya mulai belajar. Ternyata yang benar adalah hidup bersahaja. Ya, terus dia bilang lagi nih, nggak boleh nonton bioskop, itu dosa. Ya, dia di gereja semacam itu. Ya. Sementara larangan nonton bioskop sendiri itu nggak ada di Alkitab, ya. Penginjilan orang mati juga nggak ada. Jadi mereka menyalahkan doktrin yang salah, lalu mereka membuang doktrin yang salah, lalu mereka mendoktrin diri sendiri seakan-akan Alkitabnya yang salah. Itu yang terjadi dengan mereka, ya. Mereka masuk ke dalam sebuah komunitas teologi yang salah, lalu mereka sadari teologinya itu salah, lalu yang mereka salahkan adalah Alkitabnya. Sama dengan Kristen liberal. Kristen liberal adalah sebuah pemberontakan terhadap Kristen yang konservatif, yang ortodoks. Ya. Lalu yang mereka salahkan kan sebenarnya dogmanya. Dogmanya itu salah. Ya, gereja kan begitu ditakuti, sampai penyihir pun bisa dihukum mati, LGBT bisa diraja pakai batu, segala macam itu ya. Lalu si teolog-teolog liberal ini, kamu beda dogma dengan kita, bisa dibunuh ya. Teolog-teolog liberal ini memberontak dari gereja, lalu menyalahkan Alkitabnya yang salah. Ya, padahal yang salah adalah gerejanya. Ya kan seperti Anda sekarang ini menganut teologi Bapak Gereja, lalu Anda berkata Bapak Gerejanya. Ya kan Bapak Gereja salah kan? Saya kan bilang Bapak Gereja salah. Alkitab salah? Enggak, Bapak Gereja salah. Bapak Gereja salah menafsirkan Alkitab. Alkitabnya nggak salah. Lalu orang ini bilang, nggak ada tuh ineransi the Bible. Ineransi itu bahwa Alkitab nggak pernah salah. Alkitab itu bisa salah. Dia bilang begitu ya. Ya, terakhir saya sempat lu baca-baca kenapa lu pernah dengar Kristen liberal, ya kan? Progres Kristian, progres itu ada terbentuk dari Kristen liberal, tadi ya. Bahwa Kristen progresif berasal dari Kristen liberal, ya. Kristen liberal itu adalah orang yang kepingin dosa, ya. Kristen liberal adalah orang yang kepingin dosa, makanya dia jadi Kristen liberal kata dia. Enggak, bukan. Banyak orang Kristen liberal yang hidupnya baik ya, saleh ya. Contohnya John Titale, ya itu rektornya UKSW, itu orangnya baik sekali, saudara. Itu Kristen liberal tuh. Apakah dia kepengen berbuat dosa? Saya rasa enggak, dia itu baik ya. Enggak begitu ya. Banyak Kristen liberal yang hidupnya baik juga. Jadi Kristen liberal itu bukan karena kamu pengen jadi Kristen, terus pengen bikin dosa, ya ngapain kamu jadi Kristen kalau begitu? Kenapa kamu harus jadi Kristen? Apalagi di Eropa, ya kan? Kamu suka-suka aja, boleh-boleh saja. Tapi begitu kamu sudah melayani jemaat, ya jangan kamu pergi ke lokalisasi dong. Ya bahkan akhirnya kan diterima kan LGBT jadi pendeta di Eropa kan. Nah, itulah bagian dari Kristen progresif. Ya Kristen yang LGBT itu bagian ya, termasuk kelompok yang mereka. Ya. Lalu dia bilang, ya. Penting-penting ya, skip. Nah nih, interpretasi dari kekristenan, postmodernisme. Jadi kekristenan progresif adalah Kristen liberal ditambah postmodernisme. Ya, atau Kristen apapun kamu ditambah postmodernisme menurut dia. Saya
aliran postmodernisme. Tapi saya tahu batasnya loh saudara. Oh kalau gitu kamu progresifnya terbatas. Ya enggak, saya nggak mau melabeli saya dengan progresif. Ya, saya tidak melabeli saya dengan progresif. Segala sesuatu itu ada batasnya, ya. Saya tidak mau melabeli saya dengan Tritunggal, dengan oneness, ya. Nggak harus melabeli. Nah, mereka sudah jelas melabeli diri mereka sendiri. Nah, dengan mereka melabeli diri mereka sendiri, maka mereka berarti menghalalkan LGBT. Ya, LGBT dosa, saudara ya. Itu adalah perbuatan berdosa. Tetapi saya permisif. Saya tahu itu berdosa dia sendiri, tapi jangan di masyarakat kamu beruber, begitu loh maksud saya. Ya, tolak dosanya, tapi orangnya jangan. Nah, bahasa umumnya itu begitu. Oh, pernikahan LGBT ya boleh-boleh saja. Kalau memang rakyat kayak di Amerika, apa di Eropa, boleh ya suami laki-laki sama laki-laki menikah. Ya nggak apa-apa ya biarin saja. Kalau enggak nanti gimana hukumnya? Mereka tinggal berdua sama-sama punya penghasilan. Yang bayar listrik siapa? Yang bayar kontrakan siapa? Kan harus ada kontraknya. Lalu mereka berhubungan seks. Ya kan tiba-tiba terjadi pembunuhan apa terjadi apa kekerasan dalam hubungan seks itu. Ya, makanya harus ada kejelasan semua itu kan hukumnya apa. Ya kan? Jadi saya tidak menerima LGBT dalam konteks dosa. Saya tidak terima. Mereka ya tetap berdosa, tetapi dalam konteks sosial, ya mereka punya hak untuk itu. Ya, semua orang punya hak untuk berbuat dosa. Ya, yang penting jangan merugikan orang lain kayak orang Islam. Orang Islam itu berbuat dosa sambil merugikan orang lain. Kalau ke LGBT, selama dia tidak merugikan orang lain, ya nggak usah peduli. Ya, terus ini sudah mulai ya. Dulu kan bilang mana ada benda bisa terbang, sekarang ada pesawat terbang. Artinya zaman dulu orang mungkin tidak mengerti, tapi sekarang orang mengerti. Jadi penafsiran bisa oh ya penafsiran memang bisa berubah, saudara. Ya, penafsiran itu bisa berubah. Dulu anting nggak boleh, siapa bilang, saudara? Anting lambang perbudakan, bukan juga. Ya, sebelum mereka Kristen progresif saya sudah pakai anting di kiri. Selama saya dari tahun 2014 sampai saya 2018, 4 tahun saya melayani di Indonesia. Saya pakai anting di kiri, saya tatoan juga gede ya saudara ya. Jadi itu bukan berarti Alkitab yang salah saudara. Ya, intinya yang dia ngomong-ngomong itu sebenarnya apa? Itu kan teolog-teolog yang menafsirkan Alkitab yang salah, lalu dia bilang Alkitab yang salah. Intinya begitu loh yang dia ngomong itu. Kenapa dia nggak sekolah? Teolog-teolog punya penafsiran tentang tadi mendoakan orang apa penginjilan kepada orang mati. Terus apa lagi tadi dia bilang itu ya pakai anting nggak boleh, pakai tato nggak boleh, ya LGBT. Teolog-teolog yang salah, dia menyalahkannya Alkitab. Dia bilang masalah inerrancy the Bible, dia bilang itu kan. Alkitab itu pernah salah, bisa salah. Contohnya poligami tadi, kan Tuhan melarang poligami. Lalu kenapa Daud sama Salomo poligami? Nah itu contohnya itu ya. Terus ya banyak sekali ya. Nah lalu saya menyimpulkan apa dari pembicaraan mereka ini intinya ya. Dan sampai terakhir nanti Anda bisa baca ya. Nah ya. Lalu saya menyimpulkan apa saudara dari mereka ini? Apa yang saya simpulkan ya, kita ulang ya. Tadi satu, ya beberapa komplain ya. Komplainnya adalah satu, ya komplain pakai anting salah. Penginjilan kepada arwah. Ya. 3, jadi tentang LGBT ya. 4, jadi tentang apa lagi tadi saudara? Pakai anting penginjilan pada LGBT. Terus mereka bilang tentang pesawat, ya, benda yang bisa terbang. Benda yang bisa terbang. Ya kan? Terus banyak sekali ya komplainnya ya. Lalu mereka ada cerita nonton bioskop.
ya kan? Terus mereka lagi cerita tentang poligami, ya Daud poligami, ineransi Bible, ineransi Alkitab, dan seterusnya ya, panjang ya. Saudara, dari kisah ini adalah sebuah tafsir, saudara. Ya, ini semua adalah tafsir. Pakai anting. Dan mereka membandingkannya adalah perjanjian lama. Ya, mereka tidak belajar di Hagios Apologetik, saudara. Mereka tidak belajar di sini. Kalau mereka belajar di sini, tak ajarin bahwa cara membaca perjanjian lama itu berbeda dengan perjanjian baru. Ya, bahwa cara membaca perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru. Membaca Alkitab itu ada aturannya, ya, makanya harus sekolah. Lalu mereka mengutip, ya, loh, sebentar ya, saya tadi salah ini dong ya, bentar, salah ya, bentar. Bahwa ajaran Yesus adalah kasihlah sesama. Ya, si siapa itu Roger Wolsey. Ya, ini adalah biangnya ya, bosnya. Hillsong juga salah satu penganut Kristen progresif ya, Hillsong itu. Jadi apapun denominasimu, Kristen progresif itu bisa ada di sana. Ya. Nah, sekali lagi saya disclaimer ya, saya tidak berkata mereka sesat, saya tidak berkata mereka buruk atau baik, enggak ya. Saya disclaimer ya. Tapi saya juga tidak setuju dengan mereka. Ya, saya tidak setuju. Ya. Nanti tak tunjukkan. Yang pertama, dari sini saja kita sudah tahu ya. Mereka menafsirkan perjanjian lama dengan cara yang salah. Ya. Kok pakai anting budak, itu kan perjanjian lama. Perjanjian lalu, perjanjian baru nggak masalah, nggak ada larangan pakai anting segala macam. Penginjilan ya kepada arwah, memang ada penginjilan kepada arwah. Itu kan tafsir perjanjian baru si Andrea Samudra. Dari dulu mas saya nggak setuju penginjilan kepada arwah. LGBT, benda bisa terbang. Siapa bilang benda nggak bisa terbang, itu kan pendapat dia pribadi. Nonton bioskop. Apakah nonton bioskop itu dilarang? Enggak. Nonton bokep itu nggak baik, nonton bioskop ya nggak masalah. Kalau kamu masuk ke gereja yang nonton bioskop dilarang, ya deritamu. Jangan salahkan Alkitabnya. Itu loh, ya. Terus poligami, makanya Daud sama Salomo itu dimarahi sama Tuhan. Poligami keluarganya berantakan kan? Daud sama Salomo kan keluarganya berantakan. Lalu kamu mau ikut begitu? Bahwa Tuhan mengizinkan? Kan enggak kan? Bahkan Daud sendiri kan menyesali kan? Dia berkata, ya, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara-saudara duduk bersama di dalam persatuan. Karena anak-anaknya dia ribut bunuh-bunuhan sendiri kan. Karena anak-anak kan istrinya beda-beda tuh. Dan bunuh-bunuhan sendiri berebutan tahta. Ya, Salomo juga. Akhirnya kerajaannya pecah kan. Kan sudah diajarin. Ini kan semua pertanyaan-pertanyaan orang Islam, saudara. Ya, pertanyaan-pertanyaan orang Islam. Yang mereka ditanyain sama orang Islam. Ya mereka gaul sama orang Islam. Lalu mereka nggak bisa jawab. Dan pertanyaan Islam ini berasal dari mana? Dari orang liberal, orang ateis. Yang ada di Eropa dan yang ada di Amerika. Dan mereka orang-orang Kristen banyak yang nggak bisa jawab. Karena mereka tidak memahami Alkitabnya. Ya, kalau kamu masuk kelas evangelis, ya besok Senin itu kita angkatan ke-28 mulai ya. Besok Senin, kamu akan diajarin cara membaca Alkitabnya. Ya. Benar, wah, betul saya benar. Kamu akan diajarin cara membaca Alkitabnya kalau masuk kelas evangelis, saudara.
Sehingga kayak tadi ya, cara membacanya begini, ini pemahamannya begini. Yang kamu hanya bisa dapatkan waktu kamu sekolah. Kalau kamu tidak sekolah, kamu akan blunder. Makanya saya bilang, ayo sekolah. Kita ada Hagios Bible College, ya, angkatan ketiga nanti bulan Januari, ya, angkatan ketiga. Ini sudah angkatan kedua Bible College. Nah, sekolah ini benar-benar akademis. Saya doktor teologi, saya ngajar, ya. Saya mengajar, jadi nggak kosong-kosongan, nggak asal-asalan, dan saya ajar dengan hati-hati. Ya, saudara, ketika Anda belajar ini, ya, ketika Anda mempelajari ini, Alkitab, yang Anda nggak tahu jawabannya, maka ya, mari kita skip ini ya. Ketika Anda membaca Alkitab, atau mendengar khotbah, lalu Anda tidak setuju, bisa jadi yang salah pendetanya, bisa jadi yang salah adalah Anda sendiri. Tetapi Alkitabnya salah nggak? Enggak. Penerjemahannya bisa salah, terjemahannya bisa salah. Tapi yang salah bisa Anda sendiri, bisa yang khotbah, bisa yang ngajarin Anda, atau institusi gereja itu, dogmanya, kayak Wanda sama Tritunggal. Kayak tadi, ya kan, balik lagi Malikil, ya kan, bahasa Ibrani udah ngawur, masih ngotot ya, bisa kata feminin, kata kerjanya bisa maskulin, dia bilang, oh bisa, feminin itu kata kerjanya bisa maskulin, saya bilang, gundulmu peang, saya bilang begitu. Muter-muter ya, nah, ini ada nih pertanyaan paling gampang nih, itu feminin, ini kata kerjanya apa? Maskulin. Ini subjeknya apa? Feminin. Bisa gitu nggak? Oh bisa dong, gundulmu peang, saya bilang. Nggak bisa. Berarti kamu salah. Ulanginnya tadi. Nah itu ya, jadi bisa saja Anda yang salah. Dari situ saja kan kita sudah tahu, ini orang salah. Makanya kamu kudu sekolah, ada di sekolah itu kamu kan diajarin. Ya, basicnya dari mana, cara menguraikannya. Jadi waktu baca Alkitab, mungkin kamu pengetahuannya belum luas, bukan Alkitabnya yang salah. Jangan buru-buru nyalain terjemahan juga. Ya, kalau kamu belum sekolah, kamu jangan nyalain terjemahannya. Ikutin dulu bagus ada terjemahannya, bikin kamu gampang supaya kamu paham, supaya kamu bisa mengikuti. Kedua, mendengar khotbah. Belum tentu Alkitab yang salah, mungkin khotbahnya yang salah. Itu ya, saudara ya. Sebab Alkitab itu nggak mungkin salah. Terjemahannya bisa salah. Alkitabnya tidak mungkin salah. Kalau ada yang salah dengan Alkitab, Anda diam dulu. Mungkin ilmu kamu yang kurang. Ya, sempurna. Alkitab itu sempurna. Itu ditulis selama ribuan tahun, dan waktu sebelum dipublish, mereka itu sudah hati-hati sekali. Ya, sudah hati-hati sekali. Kok ada diskrepansi Pak, perbedaan Pak, umurnya si Sedekia, yang satu bilang yang 42 tahun, yang satu bilang 21 tahun, yang satu bilang kandang udah salah 40.000 atau 4.000, makanya belajar di kelas apologetik. Mulai dari evangelis, supaya kamu tahu kenapa ada perbedaan. Kamu nanyanya bukan langsung, oh berarti salah, bukan. Kamu nanyanya mengapa bisa berbeda. Jadi bukan berarti Alkitabnya salah, mungkin kamu yang nggak paham kenapa itu sengaja ditulis begitu. Kenapa sengaja ditulis demikian? Ya, nah itulah cara kamu memandang. Nah, Kristen progresifnya tadi sesuai dengan si Brian sama si Botak tadi, saya lupa namanya si Yeri. Ya itu dia nggak bisa baca Alkitab, lalu dia mengklaim Alkitab bisa salah dan dia yang betul. Ya, saudara ya. Cara pandangannya dia adalah Alkitab bisa salah dan dialah yang betul. Itulah yang terjadi. Itulah masalah dari orang Kristen progresif. Alkitabnya salah, kamunya yang betul. Kan edan ini orang nih. Kenapa? Karena dia nggak sekolah. Ya, Anda kalau baca Alkitab, Anda ngerasanya paling benar Alkitab yang salah. Ya itu kayak si Malikil tadi, kayak grupnya Wanes. Ngerasanya paling benar sendiri, Samuel, siapa, pas PS Sarah, sekolahnya di mana nggak jelas, dikasih tahu, ini loh yang betul. Tadinya dari mana? Ya ini memang begini aturannya, tak tunjukin.
ini begini katanya orang Yahudi. Loh, kok orang Yahudi tidak percaya Yesus, kok kamu percaya? Kan kupluk ini orang, saudara. Saya sampai dengan hari ini percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi Yesus orang Yahudi loh. Waktu dia menjadi rabi, apa yang Yesus ajarkan sama dengan ajarannya para rabi Yahudi loh. Yesus mengajarkan apa yang sama dengan para rabi Yahudi. Tetapi rabi-rabi Yahudi di zaman Yesus, ya, banyak justru yang bingung dengan apa yang mereka pelajari. Coba, Rabi Hillel berkata, kasihlah sesamamu. Rabi Akiva berkata, kasihlah sesamamu. Tapi orang Yahudi, rabi-rabi di zaman Yesus, dia nggak mengerti apa itu kasihlah sesamamu. Mengapa? Karena ayat itu nggak akan dimunculkan. Ketika ditanya nih, ada orang Farisi nanya sama Yesus, Guru, hukum apakah yang utama dan terutama? Nah, Yesus berkata, ya, kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Benar, Guru, memang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah yang utama. Yesus bilang, kerajaan Allah tidak jauh darimu. Jadi zaman itu pun ada orang-orang ahli Taurat yang mengerti memang Hillel mengajarkan demikian. Memang Rabi Akiva juga mengajarkan demikian. Rabi Akiva itu zamannya Polikarpus, Polikarpus Yohanes itu ya. Sedangkan Rabi Hillel itu zamannya Yesus, ya. Mengajarkan demikian. Dan Yesus mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rabi Hillel. Mengutip, ya bukan mengajar, mengutip. Ya, apapun yang orang lain tidak suka kamu perbuat, kamu jangan perbuat itu kepadanya. Talmud Syabat 31a, Matius 7 ayat 12. Jadi yang salah siapa? Yang salah si ahli Taurat yang di zamannya Yesus. Mungkin murid-muridnya Hillel yang tidak mengerti. Oh, murid Hillel bisa salah? Ya bisa saja. Ya, saya saja ngajar, alumni kita 1.000 orang. Tapi kemarin, ya, ada orang yang masih khotbah bahwa baptisan hanyalah sebuah simbol. Loh, dia sudah ikut kelas sampai kelas apostolik loh. Tapi dia berkata bahwa baptisan hanya sebuah simbol. Saya kaget. Saya langsung tak bilangin, baptisan itu bukan simbol. Nangkep ya? Itu saja masih bisa salah loh. Ya, padahal dia sudah sampai kelas apostolik. Artinya muridnya Hillel pun bisa salah. Nah, Yesus mengutip lagi apa yang dikatakan oleh Hillel. Apa yang Yesus ajarkan selama 3,5 tahun di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh rabi-rabi terkenal di zaman Yesus. Dari Hillel, Shammai, ya, Elias, Ebenezer, Rabi siapa lagi itu? Rabi Akiva, Rabi Gamaliel, tidak satupun. Ya, Rabi Jonathan, dan segala macam, nggak ada satupun yang bertentangan. Yang ada adalah para rabi di zaman itu tidak mengerti yang diajarkan, ya, lalu menganggap Yesus progresif tadi, ya kan? Katanya si Yeri karena Yesus juga progresif. Enggak, saudara. Yesus mengajarkan apa yang diajarkan oleh para rabi mereka, bukan progresif. Sama yang tertulis di dalam Alkitab, ada tertulis, dan Alkitabnya tidak salah. Kalau Kristen progresif, menyalahkan isi Alkitab salah, dia yang benar. Itulah Kristen progresif. Artinya apa? Karena keblunderan. Nah, saudara, apa yang mau saya ngomong, apa yang mau saya maksudkan? Ya, ketika Anda, ya, nah nanti ya, Kristen progresif itu mengutip, wah dengan gagah berani ya, kayak kita kan juga sama kan, yang penting kasihlah sesama, kata kasih, ya, kata kasih ini, ya, LGBT juga kasih, ya kan, poligami juga kasih dong. Nah ini saya nggak tahu, ya mereka belum pernah membahas ini, belum berani. Lalu nggak boleh perceraian katanya kan, di mana nggak boleh cerai. Nah ini juga pusing juga nih. Katanya agape, oh boleh perceraian dong, tapi. Akhirnya kompromi. Intinya kasihnya mereka itu bukan kasih, saudara. Kalau itu definisinya membolehkan LGBT, mereka boleh cerai, ya kan? Agapenya mereka charity loh, saudara. Ya, mereka charity, kasih makan, ya tadi ya si Yeri itu ngurusi orang-orang kena narkoba. Tapi agapenya mereka kompromi.
kompromi, saudara, dengan dunia. Cinta agape itu tidak kompromi, saudara. Makanya ada cinta, ada agape, dan kekudusan. Dan itu tidak berubah dari zaman Musa sampai hari ini. Kasih dan kekudusan. Agape dan kekudusan itu tidak berubah. Yang berubah adalah apanya, saudara? Adalah orangnya, objeknya yang berubah. Objeknya berubah, tapi kontennya tetap sama. Ya, objeknya yang berubah. Kultur, budaya, teks. Ya, tetapi kontennya tidak berbeda tentang kekudusan. Artinya kamu nggak boleh poligami, kamu nggak boleh kawin cerai, kamu nggak boleh LGBT, apalagi itu, saudara. Alkitab adalah firman Tuhan, tidak pernah salah. Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Kenapa harus Yesus juru selamat satu-satunya? Saya belum nyampe apakah Kristen progresif ini mengatakan bahwa Yesus bukan hanya Yesus penyelamat satu-satunya. Mengapa hanya Yesus, saudara? Ya, sebab dalam Imamat 16 ayat 16 kata didamaikan berasal dari kata kafar atau kafir, ya. Kafir itu artinya positif, ya. Dan Muhammad bunuh kafir dimanapun, karena Muhammad marah sama orang Kristen, kan. Bunuh kafir dimanapun berada. Orang Yahudi dan orang Kristen adalah orang yang dikafirkan. Kenapa? Karena didamaikan dengan Sang Pencipta. Bunuhlah kafir dimanapun mereka berada, katanya Yesus, kata Muhammad, kan, bunuhlah kafir sampai mereka membayar jizah atau bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah. Padahal bagi orang Kristen dan orang Yahudi namanya didamaikan atau dikafirkan hanya dengan apa? Darah anak domba. Ini adalah sebuah metafora dari kenubuatan tentang Mesias. Ya, adalah sebuah nubuatan tentang Mesias. Ini adalah Mesias, ya, saudara. Oleh Mesias, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Ya, mengapa harus dengan Yesus? Artinya gitu, mengapa Yesus Kristus? Mengapa harus Yeshua HaMashiach? Mengapa? Karena tidak ada, ya, nama lain, ya, dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 di kolong langit ini yang olehnya kita bisa diselamatkan, didamaikan. Ya kan, keselamatkan diperoleh dengan pendamaian, dikafirkan oleh darah anak domba. Apa maksudnya? Yaitu oleh cinta. Cintanya siapa? LGBT? Nah itu, cintanya Yesus. Bukan cintanya Muhammad, cintanya Buddha. Bukan, kamu harus punya standar. Makanya tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kamu mau pendamaiannya dari mana? Pendamaian itu. Pendamaian dengan sang cinta. Cintanya siapa? Cintanya Musa, cintanya Yakub, cintanya Abraham. Bukan. Cintanya Yesus. Itu udah harga mati. Itu standar cinta. Tidak ada cinta yang lebih besar di dunia ini daripada cinta yang sudah pernah ditunjukkan oleh Yesus. Itu masalahnya. Makanya tidak ada keselamatan di luar Yesus. Saya nggak tahu apakah apakah Kristen Progresif Indonesia sudah mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Kalau sudah mengatakan begitu, ya, maka dia sesat. Jelas sesat, ya dong. Kalau sudah mengatakan demikian, kalau dia berkata bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan, maka dia sesat. Mungkin saya nggak dengar tadi di tempat tadi. Oh, coba kita cek tadi, ya. Ya, coba kita cek. Kan ada transkripnya, ya. Coba kita cek aja, ya. Hmm,
Belum ada ya, belum ketemu ya. Tadi kayaknya dia nggak ada bilang begitu ya, saudara ya. Kalau ada yang bilang begitu ya dia salah. Nah ini ya, gua terakhir kirain dulu nama Yesus. Ini ya. Tadi sih saya nggak dengar ya, nggak dengar dia bilang bahwa eh, nah dia juga ada cerita ya. Oh dia kan juga nanyain kepada murid-murid sama Petrus. Itu penunjukan progresivitas katanya dia kan. Ini ya, coba contohnya ya, 25:14 ya. Dia ada cerita tentang ini ya. Ini menarik sekali nih. Bagaimana ke zaman ini mungkin akan berubah gitu. Gue share ya apa yang gue belajar. Iya, iya. Jadi satu kali Yesus itu memprovokasi progresif murid-muridnya. Progresif, Dengan pertanyaan. progresif. Oke. Iya. Ya, yang mana nih? Menurut lu gue siapa? Oke, ya. Itu kan menarik ya. Iya. Dia nanya pendapat tentang dirinya, Iya. apa tentang dia. Jadi Yesus itu siapa gitu loh. Karena pertanyaan itu membuat orang harus membongkar gudang informasinya. Betul. Iya. Mau itu progresif mau enggak, Iya. dikeluarin gitu. Ya. Nah, menurut Dia selalu menambahkan kata progresif ya. orang dan menurut kamu siapa? Iya. Nah, dalam kontekstual komunikasi itu semua ada opini yang keluar kan, Iya. yang didengar oleh telinga Yesus. Yeremia, karena mungkin Yeremia nabi yang punya belas kasihan. Dia ini mirip salah satu dari nabi sebagainya. Lalu muncullah statement dari Petrus kan, Ya. engkau adalah anak Allah. Ya. Nah, perbedaan antara yang lain ternyata gini, waktu lu ditanya, Ya. sebenarnya yang nanya itu lagi mencoba mencari tahu perspektif selektif lo. Right. Ya. Nah, apa itu perspektif selektif? Misalnya gini, gak apa-apa ya kita ngobrol ya. Ya. Ada dua orang ngobrol, satu dari kota, satu dari kampung. Ya. Sementara ngobrol, ada suara. Nah, saudara cerita ini, dia salah baca Alkitab. Ya, si Yer ini salah baca Alkitab. Di dalam Matius 16 ayat 13, Yesus bertanya kepada muridnya, menurut orang lain, saya ini siapa? Maka para murid ini menyampaikan apa kata orang. Kata orang kamu ini, kata orang kamu ini, kata orang kamu ini. Lalu dalam ayat 15, Yesus bertanya, menurut kamu, aku ini siapa? Nah baru tuh. Jadi bukan mereka mencoba menggali progresivitasnya, bukan. Ayatnya enggak lengkap, makanya waktu sering orang saya tegur, ayatnya bunyinya enggak begitu. Ya, ketika orang tanya di sini, bahkan nanya saja ayatnya bingung yang mana, bacanya saja sudah salah, apalagi mau nanya, bacanya saja sudah salah. Sebentar ayatnya bunyinya enggak begitu. Itu ya saya bilang. Jadi caramu membaca Alkitab akan, kalau kamu cara baca pesyatnya yang tertulis kamu sudah salah, belum lagi bahasa aslinya, baru terjemahannya kamu belajar loh. Jadi jangan sampai salah terjemahannya, bacanya jangan sampai salah. Ini sudah salah, tadi pesyatnya sudah salah. Lalu dia mau ceritakan bahwa itulah progresif. Kalau ketemu saya bilang enggak, ayatnya bunyinya enggak gitu bro. Gundul, botak. Ayatnya bunyinya nggak gitu. Saya kan nggak bilang begitu. Oh sorry ya teman-teman yang botak ya. Soalnya dia kan sama si Deddy Kobujo kan sama-sama botak ngerasain saya. Nah dia sama-sama botak ngerasain saya. Jadi ayatnya bunyinya nggak begitu. Kita baca ya saudara ya. Ini contoh nih. Contoh ya. Matius 16. Ya, ayat 13. Setelah Yesus tiba dari Kaisarea Filipi, ia bertanya pada muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Katanya orang lain, siapakah anak manusia? Ada yang jawab mereka, ada. Ya, jadi bukan menurut mereka. Kata orang, siapa? Yesus. Jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis lah, inilah itu. Lalu ayat 15-nya, Yesus bertanya pada mereka, tetapi, katamu, siapa aku ini? Kata kamu sekarang. Baru Petrus bilang, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu bukan progresif, saudara.
Karena memang Mesias itu adalah anak Allah. Ya. Dan Yesus ya sudah jelas menyatakan dirinya adalah Mesias, anak Allah dalam berbagai perdebatan. Aku anak Allah. Dan para murid percaya dia adalah Mesias, itu bukan progresivitas yang nanti bisa berubah di suatu hari nanti. Enggak, saudara. Tapi itu memang ada tertulis di Alkitab, lalu dengan spontan, ini si Petrus yang sanguin, mengutip yang tertulis itu, kamu adalah Mesias, anak Allah. Itulah yang tertulis. Lalu dilontarkan yang tertulis itu kepada Yesus. Itu bukan progresivitas, itu memang yang tertulis. Ya. Jadi si Brian tadi sama si Yeri tadi sudah salah, pesyatnya saja sudah salah. Lalu mereka mau nyalain Alkitabnya yang salah. Bukan, kamu yang salah baca. Itunya bolak-balik kalau sampai ke sini. Enggak, ayatnya bunyinya enggak begitu. Saya selalu begitu kan? Coba kalau saya berapa kali Anda lihat saya debat di TikTok. Sebenarnya ayatnya bunyinya enggak begitu. Lalu saya benarkan, bunyinya begini. Ngotot saudara dia. Ya, kayak orang si Maliki lagi, bahasa Ibrani saya bilang salah. Mana ada feminin kata kerjanya maskulin. Ya. Jadi kata maskulin dalam kata bara itu buat Elohim, bukan buat si Beresit. Beresit adalah kata keterangan tempat, nggak punya kata kerja. Itu loh menerangkan itu. Ya, kalau kamu itu saja salah, selanjutnya kamu akan salah juga. Nanggap ya. Jadi jangan salahkan Alkitabnya, kamu yang salah baca Alkitabnya. Nah, itulah Kristen progresif. Ya, Kristen progresif. Lalu saya kasih kesimpulan ya. Saya kasih kesimpulan. Lalu kesalahan dari Kristen progresif, kekeliruannya, saya belum bilang sesat, adalah mereka tidak membaca Alkitab dengan benar. Mereka mengutip dengan serampangan. Lalu mereka menyalahkan Alkitab yang salah. Ya. Saya tadi belum ketemu dia menolak Yesus ya. Jadi kesalahannya di mana? Kesalahan Kristen progresif. Ya, kesalahan. Kekeliruan, ya. Kekeliruan. Ya, satu, mengutip ayat dengan serampangan. Lalu mengklaim dirinya benar. Ya kan? Mengutip ayat dengan serampangan lalu mengklaim dirinya benar. Dua, ya, mengikuti teologi yang salah. Lalu mengklaim Alkitab salah. Ya ikuti teologi yang salah, penginjilan pada orang mati, ya tadi itu saya bilang pakai anting itu dalam simbol budak dan segala macam. Lalu dia nggak masalah perceraian, ya kan? Lalu mengklaim bahwa Alkitabnya salah, ya. Tapi yang ketiga, ya memahami konteks yang salah dan fakta yang salah. Ya, misalnya dalam perjanjian lama ya, cara menafsirkan perjanjian lama, lalu berkata Alkitab salah. Inilah kesalahan yang fatal dari mereka. Kenapa? Karena mereka nggak sekolah. Ya. Dan orang-orang yang nggak sekolah ini diberi panggung karena mereka punya uang. Makanya saudara viralkan video saya. Viralkan video saya, potong-potong boleh. Kasihkan ke semua, sekuat tenagamu, saudara. Kalau enggak orang-orang kayak si botak tadi, sama si culun tadi, yang akan menguasai medsos. Dan nanti akan orang memframing bahwa itulah Kristen. Itu, saudara ya. Satu, ya mengutip ayat yang sudah serampangan, sudah salah, lalu mengklaim dirinya yang benar.
Dua, mengikuti teologi yang salah, lalu mengklaim Alkitabnya yang salah, padahal itu teologinya yang salah. Ya, contohnya tadi penginjilan orang mati, memahami konteks yang salah, ya lalu bilang Alkitabnya salah. Contoh perceraian, poligami tadi, ya kan? Kan udah jelas di dalam perjanjian baru nggak ada poligami dan sudah jelas dilarang cerai. Lalu mereka langsung kasih contoh 2000 tahun, 1500 tahun yang lalu tentang poligami. Ya kan kacau ini orang ini. Ya, kenapa? Ya, karena salah, ini nggak seolah, jadi serampangan. Nah, dikasih tahu yang benar harusnya orang ini. Apakah sesat? Ya belum, nggak tahu. Tapi mereka mengutip. Nah, lalu mereka mengatakan tentang kasih, Tapi pada kenyataannya Kristen progresif yang ada di Eropa, di Australia dan di Amerika, kasih ini LGBT ini juga kasih. Ini kan aneh ini. Nah, disinilah salah besar. LGBT ini bukan kasih, LGBT ini adalah fantasi seksual. Ya, saudara. Oke, jadi kasih yang benar harus selalu disertai dengan kekudusan. Kasih dan kekudusan, dua-duanya harus ada, saudara, harus bareng. Karena kamu tidak akan punya kasih yang benar kalau hidupmu tidak kudus. Ya, kamu masih punya fantasi seksual yang aneh-aneh, maka kamu kasihmu nggak akan lurus. Kalau kamu tidak punya kasih, kamu kekudusanmu akan menjadi apa? Akan menjadi sadis penghakiman, saudara. Kamu akan kejam, kayak orang Islam itu loh. Mereka pengen hidup kudus, tetapi tidak punya cinta. Akibatnya apa? Kamu akan menjadi agama yang kejam. Islam itu adalah mereka menuntut kekudusan, ya, tapi tanpa kasih. Tetapi kekudusannya pun kekudusan yang tadi ya, poligami boleh, kawin cerai boleh. Itu juga bukan kekudusan namanya. Ya, saudara, kacau sekali orang Islam ini. Boleh. Kalau orang Kristen udah jelas poligami nggak boleh, perselingkuhan nggak boleh, perzinahan nggak boleh, LGBT tidak boleh, udah jelas perceraian tidak boleh. Itulah kekudusan. Cuman kamu harus sertai dengan cinta supaya kamu jangan menghakimi orang lain. Terima orangnya, tolak dosanya. Kamu welcome sama orangnya, ayo bergabung dengan kami. Tapi kamu jangan terus kamu kompromi dengan dosanya. Terus boleh dosanya, kalau gitu LGBT di sini boleh melayani, nggak boleh, saudara. Kalau kamu LGBT, kamu tidak boleh bawa firman Tuhan di sini. Kalau kamu LGBT, kamu tidak boleh tampil tempat kami. Lalu ikut-ikutan melayani, Pak, ikut dapur umum segala macam, nggak boleh. Nggak boleh, saudara. Karena ya udah, kamu jadi peserta saja. Kamu bukan komunitas kami. Kamu sebagai outsider. Sampai kamu benar-benar bertobat, baru kamu boleh menjadi anggota komunitas kami. Ya ini kan komunitas kami, sama klub sepeda gunung. Kamu nggak naik sepeda gunung, jangan ke sini. Jangan paksa kami untuk terima kamu walaupun kamu pakai Harley Davidson. Ini klub sepeda gunung, kamu jangan pakai Harley Davidson di sini. Ya. Ya, saudara ya. Ini ada international blowbang siapa ini? Waduh, mencurigakan ya. Jadi move aja ya. Ada interracial blowbang ini, judul-judul yang mencurigakan ini. Ada aja. Kasih nama yang bagus, saudara, kalau koinonia ya, jangan yang aneh-aneh ya. Saya remove. Pahamkah? Diulang lagi kalau nggak paham nanti ya, diulang lagi. Kamu LGBT, kami terima di tempat ini. Tidak akan kami buang, tidak akan kami tolak. Tapi ingat-ingat para pengurus jangan dilibatkan di dalam aktivitas. Karena nanti mereka LGBT belum tentu dia tulus mau ikut-ikut melayani loh. Nanti sambil ngerayu-ngerayu, pegang-pegang, raba-raba, petting-petting, kamu jadi korban loh nanti. Tangkap, jangan runtang-runtung. Berteman, tapi jangan runtang-runtung, jangan bareng-bareng, mana pelayanan. Kamu jadi nanti diperkosa sama dia. Bukan diperkosa, dirayu-rayu, kamu tidur bareng, jadi kamu. Ya, makanya jangan runtang-runtung.
kita terima orangnya. Tapi jangan ikut pelayanan dulu. Ikut diakonia, ikut apa, nggak boleh. Jangan. Ya, paham ya? Kita nggak tolak. Kalau dia butuh ikut doa pagi, Pak, LGBT-nya, Pak. Terus dia miskin, ya kita kasih sembako. Boleh. Kasih sembako, ikut doa pagi, rajin. Ya, terus dia butuh, miskin. Ya kita kasih sembako. Tapi jangan dilibatkan dia di dalam pelayanan aktivitasmu. Oh, diskriminasi dong. Nah, bagi orang progresif itu diskriminasi, saudara, yang saya ngomong tadi. Jawabannya, saya ngomong sama pendeta-pendeta di Belanda ya, kalau ada jawaban itu gimana? Sorry, kami adalah klub sepeda gunung. Kamu pakai Harley Davidson, kamu pakai otopet, kamu jangan gabung sama kita, kamu tuker dulu otopetnya jadi sepeda gunung. Ya, saudara ya, itu cara jawabnya ya. Iya kan, kamu kan nggak bisa paksa. Nah, kalau dibalik, ini klub Harley Davidson, kamu mau naik sepeda gunung. Sorry, ini klubnya Harley Davidson. Kalau kamu tidak naik Harley, kamu jangan ke sini. Sama saja. Ya, kita ini adalah klub straight, bukan klub LGBT. Ya kamu kalau ke sini ya kamu nonton aja. Boleh orang masa datang ke rumah kita, enggak boleh. Kalau kamu miskin ya kita kasih minum, kasih pakaian, kasih makanan. Tapi kalau kamu mau ikut dalam kegiatannya kita, jangan. Nggak boleh. Ya kalau Kristen progresif, oh diskriminasi, kasihan Pak, kan harus dalam kasih kita. Nggak boleh. Ya, nggak boleh kompromi kamu. Nangkap ya? Oke, luar biasa. Sebentar ya. Sorry ya, di sana jam berapa ya? Saya bingung jamnya nih. Indonesia jam 10 malam, Pak. Jam 10 malam ya. Tadi kita mulai jam 7 pas ya. Ini satu Ellen nih. Ellen boleh silakan Ellen. Saya kasih kesempatan bertanya. Tapi kita ini ada pengumuman ya. Ellen ada satu penyanyi aja ya. Ellen boleh silakan Bu Ellen. Shalom, Pastor. Shalom. Pastor, kenapa ajaran Brian ini yang tentang itu, yang tadi, kenapa nggak dibilang sesat aja, Pastor? Kenapa? Karena dia kan membolehkan atau mengiyakan untuk menginjili orang mati. Sedangkan di Bible, itu kan ditulis bahwa dunia orang mati dan orang hidup tidak ada hubungannya, sudah putus. Bukan, Bu Ellen. Si tadi Yeri lagi cerita, dulu saya ikut gereja yang penginjilan kepada orang mati. Sampai sekarang gereja itu ya masih ada pengikutnya, tapi udah ditinggal, dia bilang begitu. Ya, Artinya Kristen itu progresif, dia tidak setuju dengan penginjilan orang mati. Gua sekarang nggak mau di situ lagi, dia bilang begitu. Karena dia tidak setuju. Tapi itulah Kristen progresif, artinya relatif. Artinya Kristen yang ya kebenaran itu relatif lah, gitu loh. Sebetulnya nanti akan jadinya ya sinkritisme mereka, ya. Kristen progresif, ya. Nanti Kristen progresif ini akan menjadi sinkritisme, ya. Sama seperti di zaman Yohanes ya, zamannya Yohanes, Rasul Yohanes dan Polikarpus, mereka menghadap Gnostisisme ya, Gnostik, sinkritisme. Misalnya nih, tapi saya belum tahu nih, mereka belum pernah dengar mereka bilang bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan ya. Tetapi lihat, mereka kalau mereka melakukan seperti itu, berarti mereka adalah sinkritisme Gnostik. Mereka menjadi Gnostisisme. Sama persis dengan yang dialami oleh Rasul Yohanes dan Polikarpus di zaman itu. Melawan Gnostisisme. Ya. Oke, Pastor. Gitu. Lalu ini ada dunia lagi nih. Diki Mandingo siapa nih? Diki Mandingo. Silakan Diki Mandingo dibuka. Diki Mandingo. Mikrofonnya dibuka. Diki Mandingo. Ya, Damara. Wah, jadi banyak nih ya. Ini ada pengumuman soalnya. Ya, Damara silakan. Ya, Pastor Paul. Ya. Kalau saya lihat di YouTube-nya itu ya Brian itu sudah menyatakan, Pastor Paul, bahwa
dia menyatakan di channelnya itu Deddy Kombuser, dia menyatakan seperti ini. Tolong dikirim Saya- dong, tolong dikirim. Tolong dikirim ke WhatsApp saya, nanti saya pelajari. Lanjut Amara. Di channelnya Deddy Kombuser itu dia bilang, saya tidak percaya kalau seorang Habib Japir yang sangat baik itu tidak selamat ke neraka hanya karena dia tidak percaya Tuhan Yesus. Seperti itu pernyataannya, Pastor Paul. Nah ini masih harus ditanya lagi, maksudnya kalau artinya ada keselamatan di luar Yesus apa enggak nih? Karena begini, saya percaya kalau ada orang yang benar-benar tulus hatinya, mengasihi, mencari Tuhan dengan hatinya, baik itu bukan baik pencitraan, banyak orang baik itu pencitraan, saudara ya. Tuhan akan dia dengan caranya, dengan cara yang ajaib. Kayak orang-orang Iran yang mencari Tuhan ini, kayak Cornelius, kayak Sida-Sida Ethiopia. Tidak mungkin orang yang tulus kepada Tuhan, dia cari sungguh-sungguh, ya, mencari kebenaran, mencari cinta, kemudian Tuhan abaikan dia, nggak mungkin. Ya, Tuhan pasti akan datang, tetap hanya Yesus, karena standar cintanya harus Yesus. Standar cintanya kita, standar pendamaian itu adalah Yesus, standar. Itu, ya, Damara ya. Ya. Gitu ya. Jadi saya belum tahu tuh sampai mana dia tuh definisinya. Nah itu kita Jadi, harus. yang aku tangkap sih intinya, kalau dia menyangkal Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, dia nggak percaya bahwa Habib Japir ini. Jadi belum penyangkalan kan? Belum penyangkalan, tetapi dia melakukan relativitas atau, dan tadi selesai, artinya apa? Ya. Nah itu harus ditanyakan ulang. Kami balik lagi, sayangnya dia diberi panggung dengan perkataan yang keliru, lalu diberi panggung. Tetapi saya belum mendengar penyangkalan dari dia. Saya lagi cari. Nah, tapi kalau dia ngomong bahwa bukan hanya Yesus, bukan hanya satu-satunya jalan keselamatan, ya itu sudah jelas dia. Kalau dia ngaku pendeta, ya kalau dia orang jemaat awam, ya dia namanya salah. Tapi kalau dia pendeta, dia namanya sesat. Karena dia pengajar kan. Kalau dia pendeta, ya kalau dia jemaat awam namanya kan anak kecil. Anak kecil itu low, orang kecil gitu ya, orang kecil itu bisa anak kecil, bisa rakyat jelata. Lalu dia menyesatkan. Orang-orang yang tulus itu disesatkan karena dia pengajar. Kalau dia pengajar, maka dia sesat. Kalau itu opini pribadi, maka ya itu hanya salah. Masalahnya dia itu tidak ada yang memberikan otoritas. Dan keduanya, statementnya itu ya kemudian tersebar di media sosial. Ya, dan dia sedang dikeleni sama orang Islam buat merusak kekristenan. Itu loh. Nah, maka kalau dia memang statement seperti itu, jadilah dia sesat. Karena dia pengajar. Sekali lagi, karena dia pengajar. Kalau dia bukan pengajar, namanya salah. Tapi balik lagi, saya harus konfirmasi dulu, benar enggak seperti itu, dan sejauh mana artinya dia ngomong. Cuman yang pasti, Kristen progresif adalah suatu pandangan yang keliru. Tadi ya, dalilnya tadi ya, mengutip ayat serampangan, diklaim dirinya yang benar, Alkitab yang salah. Mengutip teologi yang salah, tadi penginjilan orang mati, lalu dia bilang Alkitab yang salah, padahal teologinya itu kan memang nggak sesuai dengan Alkitab. Saya aja nggak setuju penginjilan orang mati, tapi Alkitabnya nggak salah, yang salah si Andreas Samudranya. Lalu memahami konteks ya dan fakta yang salah dalam perjanjian lama, lalu ngomongnya Alkitabnya yang salah, nggak konsisten dia bilang. Padahal dia memahaminya dan tidak mengerti dengan benar. Itu ya, lalu dia bilang kasih itu LGBT itu juga kasih. Nah ini adalah salah besar, justru ini kesalahan besar. Nah, terakhir tadi ya, kasih dan kekudusan itu harus jalan bareng. Sedangkan dalam progresivitas itu enggak, makanya progresivitas itu adalah suatu kisah dalam sinkretisme gnostisisme. Kalau memang seperti yang Damara bilang ya, bahwa maka progresif itu, Kristen progresif itu adalah
gejala Gnostisisme atau sinkretisme di dalam era Rasul Yohanes. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang Kau sampaikan melalui Bapak Pastor Paul. Berkati setiap orang yang mendengar, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini yang mana? Ya silakan Pak Kasianus. Mikrofonnya Pak, mikrofonnya. Mikrofonnya Pak Kasianus dinyalakan dulu. Mikrofonnya dinyalakan, di oke aja tuh ya. Oke. Sema Israel, ulangan pasal 6 ayat 4-5. Sema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Beapta et Adonai Eloheka, bekol lepapka, ufekol nasepka, ufekol meodeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Beapta lareka kamoka. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekian. Oke, kita terima berkat Tuhan Yesus. Kalau Anda percaya, engkau akan menerimanya. Kalau engkau menolaknya, berkatnya jadi kutuk, saudara. Ya, kalau Anda percaya, Anda akan menerima berkat ini. Kalau Anda menolaknya dan bahkan menghinanya, berkat ini akan jadi kutuk buatmu. Ya, bukan saya ngutukin, tapi memang karena Anda menolak. Ya, saya mengepaskan kaki namanya ya. Oke, terima berkat Tuhan Yesus, ya bareka Adonai, mereka Tuhan Yesus berkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, Veneveleka, Viuneka Tuhan Yesus, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isa Adonai, Veneveleka, Viesa mereka Shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abrakadabra, terjadilah sesuai dengan remamu, Jehovah Rafa, Tuhan Yesus sembuhkan sakitmu, apapun sakitmu, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, kami semuanya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jam 4 ada doa fajar. See you semuanya.